Kentang goreng meleot. Teta. Endin memasak ibu saya. I cook in butter. Memasak untuk. Hey Hi guys, guys. how's it going? Welcome back to my channel dengan saya Andin. Dan saya Dylan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang salah satu fast food terbesar setelah McDonald's. McDonald's, KFC, maybe Taco Bell. I think those are the biggest. And Pizza Hut. And Burger King. Oh yeah, Burger King of course. But- And Wendy's. Ya, hari ini kita akan membahas tentang apa saja sih perbedaan antara KFC Indonesia dan juga KFC Canada. Yeah, absolutely. Dan kita mempunyai three main differences atau 3 perbedaan yang paling mendasar antara KFC Canada dan juga KFC Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu perbedaannya, let's check out the video. Perbedaan pertama, KFC Canada nggak ada nasi. KFC Indonesia ada nasi. Supaya Andin harus membuat nasi solo. Ya, jadi Sendiri. nih saya masak nasi sendiri. Saya pokoknya karena tidak ada nasi di KFC Canada, jadi kita pakai nasi yang dimasak di rumah aja. Karena tanpa nasi KFC bukan KFC menurut saya. I'm just kidding. So without rice, KFC is not KFC for me. Oh, I wow. don't know. It's just so that. Jadi ini ada what's that? French fries. Kentang goreng. Kentang goreng. Tapi di Canada kita punya juga poutine. Ya. Kentang goreng dengan keju putih, curd cheese actually, dan gravy. Apa itu gravy di bahasa Indonesia? I'm not sure. Sauce. I don't think we have like gravy. Sauce chocolate. So chocolate. Ya, gravy ini kayak saus kental coklat dan biasanya itu dimakan dengan steak. Yeah, like Ya, that, like people steak eat sauce. that with the steak. Ya, jadi ini adalah kentang gorengnya. Tuh, kentang gorengnya ini jumbo banget, gede banget, beda banget tuh kayak walaupun ukuran large di Indonesia, tapi it's not as big as this. Yeah, dan di Indonesia kentang goreng itu crispy. This one, kind Ya. of flimsy, not as crispy, not as solid. See, look, not like that in Indonesia. Di Indonesia kentangnya yang crispy, tapi di sini agak meleot, Yeah, meletot. tetot. Tapi untuk porsi ini benar-benar gede banget. Tada! Rasanya kayak apa coba? Oh, It's not as salty. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan yang kedua. perbedaan kedua, nggak ada sambal. Tidak ada saus sambal. Supaya kita harus beli itu di toko. Jadi ABC. kita beli sambal ABC ini buat jaga-jaga aja karena ada sih hot sauce, tapi bukan yang kayak hot sauce manis kayak ABC ini, tapi hot sauce-nya a little bit sour Yeah. and it's not hot. Pokoknya rasanya asam dan tidak seenak hot sauce ini. Jadi setiap saya pesan KFC harus ada nasi masak dari rumah dan juga hot sauce yang kita punya di rumah ini. Jadi itulah perbedaan kedua. Sekarang perbedaan ketiga itu ayam. Ya. Ini ayamnya. Kurang crispy di Ya, Kanada. jadi perbedaan yang ketiga itu ayam di Kanada tidak se-crispy ayam di Indonesia karena resepnya ini resep original. Ayam di Kanada hanya satu jenis. What kind? Original. This is the original kind. Yeah, this is the original kind, less crispy. Jadi saya sama Dylan itu sudah terbiasa, we're so used to like crispiness of KFC in Indonesia. Jadi kita suka banget yang crispy, ayam crispy di Indonesia itu. Dan setelah kita datang di Kanada, terutama saya datang ke Kanada dan saya lihat kok bentukannya kayak gini gitu loh. A little bit Kayak disappointing. I know. Biasanya kayak kulit crispy itu bener-bener yang favorit, yang bener-bener wow. Tapi, aduh, gimana ya? A little bit disappointing like you said. Like not the best. Let's invite it. Oke. Ayo kita coba ayamnya sekarang.
Tuh kan, udah crispy. Ini kayak lembek-lembek aja gitu. But still very good. Ya. Rasanya tetap enak, khas KFC. Tapi nggak ada crispy-crispy-nya. Tidak terlalu asin, well, pas aja resepnya. Kayaknya sama sih resep. They're sharing this one recipe, right? The 7 herbs and spices. Yeah, something like that. But Tapi saya lebih suka KFC di Indonesia. I know, me too. KFC Indonesia lebih crispy dan itu adalah favorit kita. Dan lihat nih, kentang goreng meleot. So sad. Yeah. Tetot. Kentang gorengnya tuh yang porsinya banyak pula. Nah, itu tadi 3 perbedaan yang paling mendasar antara KFC Canada dan juga KFC Indonesia. Jadi yang pertama adalah KFC Canada tidak mempunyai nasi, jadi kita pakai nasi tambahan di sini. Dan yang kedua adalah Tidak ada sambal. tidak ada saus sambal. Dan yang ketiga adalah ayamnya hanya ayam original, tidak ada yang crispy ataupun yang spicy gitu. Jadi itulah 3 perbedaan yang menurut saya benar-benar paling mempengaruhi apakah hari ini kita makan KFC atau tidak, apakah kita akan order KFC atau tidak. Jadi sekarang kita lanjutkan sambil kita makan, kita akan berbincang-bincang tentang suka duka pengalaman Dylan ketika menikah dengan saya dan juga tinggal di Indonesia. Jadi dia mau ngebahas tentang yang duka dulu, yang gak enak dulu sama kayak saya sukanya yang gak enak dulu terus yang enak nanti. Oke, yang gak enak pertama apa? Nama masalah dengan menikah orang Indonesia itu birokrasi. Sebelum kita menikah, saya punya visa that is limited. Ya, sangat limited. Supaya Jadi saya harus keluar Indonesia ketika itu selesai. Saya harus tinggal setiap 6 bulan. Oh ya, setiap 6 bulan. I have to leave the country. It's to extend the visa. So I have to go to another country to do the bureaucracy. So I had to live. Saya harus tinggal di Timor Leste untuk 1 bulan. Dengan teman saya. Emiliano, terima kasih Emiliano kalau melihat video ini, terima kasih. The next time I have to do that, pergi ke Malaysia 2 minggu karena birokrasi itu Lama. just hard bureaucracy, long waiting. Final time pergi ke Singapore. Singapore itu untuk vacation, tapi Bulan madu, ya, honeymoon. ya. Dan kita baru menikah supaya harus jadi harus visa lagi, kita harus bulan madu dan visa Ya, birokrasi visa. juga. Ya. Tapi lots of fun ini. Ya. Jadi seperti yang tadi jelasin tadi, karena dia harus mengurus, karena visanya itu habis setiap 6 bulan, jadi harus diperbaharui lagi. Jadi sebelum kita menikah ya itu visa 6 bulan, tapi setelah menikah once a year. After marriage once a year. Tapi ya itu tadi seperti yang tadi dia bilang untuk mengurus visa lagi, untuk memperbarui visa lagi, dia tuh harus keluar dari Indonesia. Nah, keluar dari Indonesia itu daripada dia harus balik lagi all the way to Canada, mendingan dia ke negara-negara terdekat seperti yang tadi dia sebutkan kayak Malaysia, Singapura, atau Timur Leste. Nah itu kan dari negara-negara tersebut dia bikin visa lagi dan juga masuk ke Indonesia gitu loh. Jadi agak ribet ya. But that's before we get married. Ya jadi walaupun banyak stres, banyak bolak-balik sana kemari, tapi that's life, itu hidup. Kita sudah memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama. Jadi itulah konsekuensinya yang harus kita hadapi. Jadi nggak boleh banyak mengeluh. Ini hanya sekedar untuk sharing. We're not complaining. Right. This is only for the sharing purpose. Bagi teman-teman yang nonton ini dan yang pengen nikah sama bule atau yang punya pacar bule, bisa ada insight. Yeah. Like what are they going to face in the future? You have to be ready for stress dan birokrasi.
But that's okay, it's worth it. Like, Yeah, it's of course, totally worth it of because course. you will do anything. Kamu akan melakukan apapun. Yang penting family, like your family is united. That's the most important like thing in life. Jadi walaupun sesusah apapun, seribet apapun, tapi kalau untuk keluarga, it's all worth it. Of course, of course. Oke, selanjutnya, apakah ada hal-hal yang kamu pengen share tentang kehidupan kamu yang beda banget ketika kamu tinggal di Indonesia dan juga tinggal di Canada? Ya, saya tidak pernah lihat di Kanada, tapi lihat di Indonesia. Ada anak di motor. Anak di bawah umur? Ya, ya. Umur berapa? Umur 13, 12, Oke. 10, dan smoking, dan paling arrogance, just yelling, bule, bule, dengan motor, Masya Allah. Satu kali, one of them almost hits me, just yelling, bule, bule, almost hits me. So, With motorcycle? With motorcycle. Wow. Jadi saya bicara dengan their parents. Hey, dia tidak boleh driving with the motor so close to me, almost hit me. Kemudian dia complaining to my wife. Why is your kok begitu suamimu complaining about my son? Oh my god, yeah, that's so weird. Jadi di Canada tidak ada anak-anak yang No. di bawah umur, anak-anak kecil yang bawa motor atau mobil? No. Ketika anak pakai motor di sini, anak 13, oh Masya Allah, polisi will put the parents in jail, just like that. Bawa umur, bawa motor, merokok, sembarangan. Dia terheran-heran. Hi Keenan, say hi to the camera. Hi. 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 Nah, tadi itu kan yang aneh-aneh atau yang problem ketika you have to deal with our marriage. Birokrasi. Ya. Yeah. Jadi sekarang kita akan ngebahas tentang positifnya. Kinan. Positifnya ketika kamu menikah sama saya, kamu tinggal di Indonesia, enaknya tuh apa? Oh ya, pertama Andin sayang keluarga saya dan saya sayang Andin keluarga dan keluarga like together we're one. Ya. We take care of each other. Jadi kita sekarang pindah ke rumah ini, tinggal dengan ibunya. So we have to take care of her and like be nice and Of that's what we're course. going to do. Andin memasak ibu saya. You want? I cook him for her. Memasak untuk setiap hari memasak untuk ibu saya dan memasak untuk keluarga. Ya. So just take care. Yeah, Of the taking family. care, sharing. Yeah. Yang selanjutnya apa? Yang hal-hal yang menyenangkan ketika kamu menikah dengan saya atau tinggal di Indonesia? Saya rindu semua tetangga. Setiap malam kita duduk di pos. Hanya lihat-lihat untuk masalah. Itu it's very Jaga malam. Yeah, it's very nice karena showing that they care about their neighbors. Here, you don't know. Nggak tahu. Tidak tahu. Orang sakit, tidak tahu. Tetangga sakit, tidak tahu. We don't know. There's no connection. So individual. Very individualistic. Kita punya tetangga baik banget di Jogja. Everyone cares. Yes. Everyone just ask like how are you doing and Yes. stuff. Kita punya bude. Semua tuh kayak keluarga. They treat each other like Like family. a big family. Yang paling penting adalah Andin paling baik ibu untuk anak kita dan soulmate saya dan saya paling sayang di dunia karena dia paling baik, dia paling pintar, dia paling cantik, as you can see, the most beautiful. Supaya jadi
itu nggak masalah ada birokrasi atau perbedaan di culture, anything like that. It doesn't matter. Love is the most important thing. So guys, jadi itu tadi segala perbincangan random kita, mulai dari perbedaan antara KFC Indonesia dan KFC Canada, lalu kita lanjut tentang suka dukanya Dylan waktu tinggal di Indonesia dan juga suka duka Dylan waktu menikah dengan saya. Nah, kita udah bahas tadi semua waktu kita makan. So, it's time to say goodbye. Bye, dadah. Yeah, Sampai nanti. I'll see you guys on the next video. Bye-bye. Bye.